Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu guru beserta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat. Adapun topik ceramah yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pergaulanmu menentukan surgamu. Sebelumnya, mari kita simak dulu dalam surah Al-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman karib pada hari itu, pada hari kiamat saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi di sini dalam ayat ini kita sama-sama kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersahabatnya dengan orang-orang yang soleh, bersahabatnya dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Mari kita lihat lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengingatkan kepada kita untuk bersahabatnya hanya kepada orang mukmin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk bersahabatnya hanya kepada orang mukmin? Maksudnya apa? Apakah kita enggak boleh berteman dengan orang selain Islam? Boleh, jangan sampai salah sangka, jangan sampai kita merasa bahwa oh kita nggak boleh nih berteman dengan orang yang berbeda. Bukan begitu. Di Indonesia ini agama lain banyak dan kita hidup secara baik dan secara rukun. Mereka saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah, ketika beliau pindah ke kota Yatrib yaitu kota Madinah, ada namanya Piagam Madinah. Kenapa? Piagam Madinah ini berisi agar orang Islam dan orang non-Islam bisa hidup secara baik dan secara rukun di tanah Madinah. Maksud dari hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk bersahabatnya hanya kepada orang mukmin adalah bersahabat erat dengan orang-orang yang saleh, bersahabat erat dengan orang-orang yang mengaji. Tapi berteman boleh dengan siapapun untuk mewarnai, bukan diwarnai. Orang-orang lain harus tahu Islam rahmatan lil alamin. Orang-orang lain lihat Islam ada pada diri kita, bukan seberapa banyak bicara kita. Tapi kadang-kadang orang lihat Islam itu dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, seperti itu. Banyaklah orang yang tersentuh hatinya karena melihat kesucikan Islam dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, seperti itu teman-teman sekalian. Kembali lagi ke judul kita, yaitu pergaulanmu menentukan surgamu. Mari kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita bergaul dengannya, pasti ikut-ikutan juga. Paling enggak, kalau dia nggak pernah lakukan maksiat itu, paling enggak dia membenarkan maksiat itu. Karena dia tidak melarang, dia nyaman berada di situ.
Tapi kalau kita berteman dengan siapa? Dengan para penghafal Al-Quran. Kadang-kadang kita baru berhijrah sih, baru berubah, tapi kita nyaman berada di situ. Lama-lama kita juga akan menjadi seperti itu. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, karena bergaul dengan orang yang suka baca Quran, jadi ikutan suka baca Quran. Makanya Rasulullah SAW juga ingatkan, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi perumpamaan orang yang soleh itu adalah penjual minyak wangi, dan perumpamaan orang yang buruk itu adalah pandai besi. Kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya.